Halo semuanya, welcome to AOC Online Service. Yuk sama-sama berdiri, let's praise Him together. Here we go. Clap your hands together. Here we go. Sing it together. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Everybody! Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu, bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu, bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Sing it together. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu, dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu, bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu, bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Clap your hands together, here we go. In 1, 2, 1, 2, 3, here we go. Sing it together. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu, bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu, bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Let's give big shout out Jesus. Terima kasih Tuhan, sebelah lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik aja. Buat yang kelas 12 gimana? Udah terima ijazah ya? Sekolahku belum. Oke, di sini aku bakal bawain pengumuman. Ya kayak biasanya, kalian pasti udah tahu. Kalau kalian nggak nge-skip videoku, di sini aku bakal bacain 3 pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah Teens Online Service Alpha Omega Church dapat diakses tiap hari Minggu mulai dari jam 7 pagi. Dan pengumuman yang berikutnya, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa kirim di rekening di bawah ini. Nggak apa-apa, aku nyusahin editornya. Dan pengumuman yang ketiga, diingatkan kembali buat teman-teman untuk selalu berkomsel dengan grup kalian masing-masing. Oke, segitu aja pengumuman dari aku. See you, God bless you guys.
Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan saya berdoa untuk kita semua dalam sehat-sehat. Welcome to Alpha Omega Church Youth Online Service. Saya senang bisa bertemu dengan Anda. Dan saya percaya bahwa Anda berada di tempat yang tepat melihat layar ini. Supaya apa? Supaya hidup kita sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi berkat lewat kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema upgrade rohani. Apa itu upgrade? Upgrade itu adalah bukan buah, bukan makanan, atau bukan juga mainan. Upgrade itu artinya adalah meningkatkan. Kalau kita melihat dalam dunia komputer, ya, komputer itu ketika mengalami lemot, ketika mengalami perlambatan, maka akan perlu di-upgrade. Tujuannya apa? Tujuannya supaya memperlancar sehingga ketika orang menggunakan komputer itu pun bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita juga seperti itu, saudara. Ketika kita mengalami satu kebuntuan, ketika kita mengalami satu masalah, ada hal yang perlu kita upgrade dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita itu tidak lemot. Mungkin cara yang satu dengan cara yang lain itu bisa berbeda. Dalam dunia surat kabar, dulu ketika kita mengirim surat, itu bisa berbulan-bulan baru dapat balasan. Sekarang, dalam hitungan detik, ya, dalam hitungan menit, Anda akan bisa menerima berita itu. Dalam dunia komputer, tanpa adanya upgrade, maka suatu saat aplikasi-aplikasi yang ada dalamnya tidak bisa dioperasikan lagi. Demikian hidup kita tanpa diupdate, maka kita akan mengalami ketinggalan versi-versi yang terbaru, yaitu perbaikan-perbaikan dalam kehidupan kita. Jadi tujuannya upgrade dalam kehidupan kita itu adalah supaya kita tidak ketinggalan zaman. Masa-masa sekarang kita diperhadapkan dengan masalah dihadapi semua orang, bahkan dunia. Oleh sebab itu, kita harus punya cara bagaimana kita bisa menghadapi masalah pandemi ini. Sehingga keimanan kita kepada Tuhan itu tetap berada di dalam jalur yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, orang yang tidak tertarik untuk mengikuti perkembangan teknologi seringkali kelabakan karena tiba-tiba teknologi itu menjadi sesuatu yang mutlak untuk terus diikuti perkembangannya, sedangkan mereka tidak siap untuk itu. Kadang-kadang, ya, situasi itu bisa berubah secara spontan. Tapi karena kita tidak siap, kita bisa menyerah. Apa yang Alkitab ajarkan tentang hal ini? Saya akan membacakan sebuah ayat untuk kita semua dalam Roma 12 ayat yang kedua. Bunyinya seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada beberapa nasihat Paulus di sini yang disampaikan. Janganlah kamu menjadi serupa, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Paulus di sini mengajak kita semua anak-anak muda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, untuk kita mengupgrade kerohanian kita. Kita tidak lagi serupa dengan dunia, tetapi bagaimana kita mengubah cara pola pikir kita, bagaimana kita cara mengubah menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan ini, supaya hidup kita menjadi berkat. Pertanyaannya pada kita hari ini, lalu apa yang perlu kita upgrade dalam kerohanian kita? Yang pertama adalah pengenalan Tuhan yang benar. Tadi awal saya sudah sampaikan, dalam perkembangan teknologi sekarang,
semua menjadi mudah untuk menerima informasi. Apalagi zaman medsos ada banyak. Hanya dengan bermodalkan data internet, informasi apapun yang kita perlukan akan sangat mudah didapat. Tapi penting, ketika engkau tidak meneliti dulu benar-benar apakah informasi yang kamu terima atau yang kamu klik itu adalah benar adanya, lalu kamu mengirimkan kepada orang dengan secara percaya diri, kamu forward kepada temanmu siapapun itu, ternyata berita yang kamu terima itu atau berita yang kamu klik itu di internet adalah berita bohong, maka Anda berada pada posisi yang salah. Kenapa? Anda tidak mengenali, Anda tidak berusaha mencari tahu apakah ini benar atau tidak. Oleh sebab itu, saya menyarankan untuk kita semua, sebelum Anda mengirim berita yang kamu dapat kepada orang lain, Anda harus memeriksa dengan benar situsnya baik-baik. Supaya apa? Supaya Anda tidak dalam posisi hal yang salah. Anda pernah nggak mau berencana bepergian ke tempat? Biasanya kalau zaman sekarang anak muda itu, apalagi zaman sekarang internet, sebelum Anda pergi berlibur ke satu tempat, biasanya Anda akan search di Google, tempat ini seperti apa, seperti apa, seperti apa. Pertanyaannya, kenapa orang bisa melakukan hal itu? Tujuannya apa? Supaya dia tahu, mengenal di mana tempat yang baik, dan ketika sampai ke tempat tujuan, kita tidak kaget lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu, mengenal tempat di mana perjalanan yang akan kita lakukan. Demikian juga kekristenan kita. Tentu kita ingin hidup kita bertumbuh, mengalami pertumbuhan yang baik. Tapi ingat, tanpa di-upgrade, maka Anda akan ketinggalan. Pertumbuhan itu akan terjadi ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena orang yang tidak mengenal, mereka bisa binasa karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Artinya apa? Ketika seseorang melakukan perbuatan yang jahat karena tidak mengenal Tuhan, ya kita sih lumrah saja. Kenapa? Mereka nggak mengenal Tuhan. Tapi bagaimana dengan Anda yang sudah mengenal Tuhan, mengenal Kristus? Masih saja salah. Berarti Anda posisi kurang mengenal siapa Tuhanmu. Kurang mengenal siapa Tuhanmu. Peran pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan kita itu besar pengaruhnya. Karena pengenalan itu disebut sebagai pilar bangunan dalam kehidupan kita. Dan kita perlu tahu dan mengerti bahwa ketika kita kurang dan tidak mengenal akan Tuhan kita dengan baik, maka hidup Anda akan binasa. Saya kasih contoh. Anda pergi satu tempat, lalu ketika Anda pergi satu tempat, Anda melihat sebuah sungai. Saking senangnya Anda melihat sungai itu, Anda tanpa pikir panjang, lalu Anda membuka baju lalu cebur ke dalam sungai berenang. Ternyata di dalam air itu ada seekor buaya yang buas. Dan buaya itu tanpa pikir panjang menerkam Anda. Kenapa Anda bisa sampai diterkam oleh buaya itu? Jelas, kita tidak mengenal dulu kondisi di sana. Terlalu percaya diri. Sehingga apa? Tanpa pengenalan yang baik, Anda bisa binasa. Oleh sebab itu, cara membuat kita untuk mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kita lah pengenalan yang benar akan Tuhan itu penting untuk kita lakukan. Ada ayat firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 3. Tuhan Yesus berujar seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata hidup kekal di sana bukan hanya berbicara mengenai panjangnya hidup. Sebab bukan hanya di surga ada kekekalan, di neraka pun ada kekekalan. Anda mau pilih mana?
Kekekalan dalam neraka atau kekekalan dalam surga? Semua pasti mengatakan kekekalan di dalam surga. Anda bisa ketik di bawah ini, saya mau kekekalan di dalam surga. Tetapi hidup yang kekal juga berbicara apa? Dalamnya hidup. Apa artinya dalamnya hidup? Yaitu bicara tentang soal mutu atau kualitas hidup kita. Petrus juga mengingatkan di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Hari ini saya mau mengingatkan kita semua, termasuk saya secara pribadi. Pengenalan akan Tuhan yang benar itu akan memampukan kita untuk mengenal siapa kita. Di mana kelemahan kita, di mana kekurangan kita. Dan lewat pengenalan itu ya akan menuntun kita apa yang perlu kita upgrade dalam hidup kita. Pengenalan Tuhan yang benar juga lah akan memberikan kita kemampuan untuk tetap bisa bertahan menghadapi dalam segala macam kondisi. Saya tahu biasanya gini, anak-anak muda itu ya paling banyak masalahnya daripada yang berkeluarga. Saya juga nggak tahu. Dulu saya waktu masih bujang, itu rasanya kok masalah saya paling banyak daripada orang yang berkeluarga. Tetapi pada kesempatan hari saya mengingatkan kita, kenapa kita merasa bahwa saya itu punya masalah yang lebih besar? Karena kurangnya pengenalan akan Kristus dalam hidup kita. Kalau kita mengenal Kristus dengan baik, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Oleh sebab itu saya ingin membaca sebuah tagline yang bagus untuk kita boleh renungkan bersama-sama, dan Anda juga bisa mengetik di bawah sini, yaitu seperti ini. Pengenalan akan Tuhan yang benar akan menentukan kualitas hidup seseorang di dalam perjalanan imannya. Sekali lagi saya akan sampaikan, dengarkan baik-baik. Pengenalan akan Tuhan yang benar akan menentukan kualitas hidup seseorang di dalam perjalanan imannya. Itu penting untuk kita miliki bersama-sama. Jadi pengenalan akan Tuhan itu, Anda mengenal Tuhanmu dan Tuhanmu mengenal engkau. Itu penting. Lalu yang kedua, apa yang perlu kita upgrade dalam diri kita? Kalau yang pertama tadi apa? Pengenalan akan Tuhan yang benar. Yang kedua apa? Iman percaya kita kepada Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang benar akan menentukan kualitas hidup seseorang di dalam perjalanan imannya. Dalam perjalanan iman seseorang kita juga tidak hanya begitu-begitu saja, ya kan? Harusnya lebih tajam dong, ya, dari sebelumnya. Ya, tadi saya juga udah sampaikan di awal, istilahnya gini, contoh ya, komputer atau laptop atau apapun itu. Ketika performnya mulai lemot, ya, mulai rasanya kok tidak menyenangkan ketika digunakan. Apa yang mereka lakukan adalah mengganti prosesornya. Harus di-upgrade ke lebih yang baru. Sama halnya diri kita. Cara yang lama yang kita sering lakukan, itu kita harus rubah. Cara yang lama seperti apa? Mungkin gampang menyerah, terus nangisan, atau apalah itu. Itu cara itu sudah tidak berlaku lagi. Sekarang saya mau tanya, masa mau Anda sekarang Anda yang suka pacaran, masa masih gunakan surat-surat? Masih? Waduh, Anda ketinggalan zaman. Hari ini bukan zamannya lagi surat-suratan. Saya dulu waktu surat-suratan, saya pernah hitung itu sampai 50 kali saya kumpul. Ya, 50 surat. Bayangkan berapa lama saya harus menulis itu. Tapi itu sudah bukan zamannya lagi. Zamannya sekarang via WhatsApp, via apapun, medsos ada banyak. Oleh sebab itu, masa-masa sekarang diperhadapkan hidup yang berat dan tidak menutup kemungkinan akan menyulutkan iman kita. Oleh sebab itu, saya mau kasih tahu hari ini, perlu perjuangan iman dengan tujuan kita dapat bertahan dalam segala kondisi. Upgrade dirimu, upgrade imanmu. Lewat apa? Pemahaman Alkitab. Apa yang kita lakukan? Seperti apa yang kita lakukan? Anda tidak punya alasan lagi dong. Karena apa? Setiap minggu kita
memberikan sebuah link atau alamat YouTube untuk Anda bisa mengikuti. Jadi kalau dulu aku malas bangun, sekarang Anda bisa menentukan jam berapa Anda bisa ibadah, boleh. Oleh sebab itu saya berharap ketika Anda melihat layar ini, siapapun Anda di sana, Anda berada di layar yang tepat. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan seperti ini. Iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman kita kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan? Jadi sekali lagi saya mau katakan, Anda yang melihat layar ini, Anda sedang mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya imanmu akan bertumbuh dan dewasa, dan engkau menjadi pemenang dalam segala kondisi apapun. Amin. Katakan di bawah sini, amin. Bagaimana bisa iman kita bisa bertumbuh? Jelas, melalui pendengaran firman Tuhan. Dan siapa saja mereka adalah Anda semua. Mereka adalah yang memiliki pengetahuan atau memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Sangat tidak mungkin ya, orang yang tidak suka mengenal firman Tuhan, orang yang tidak suka mendengar firman Tuhan, mereka bisa bertumbuh. Itu tidak mungkin. Ibarat tanaman tidak pernah disiram, ya ibarat tanaman tidak pernah dipupuki, tapi bisa tumbuh berbuah, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Loh, terus gimana Kak yang di hutan sana? Ingat, yang di hutan sana kamu tidak urusi. Itu ada yang mengurusi sendiri, yaitu Tuhan sendiri yang menyiramnya. Tetapi kamu ini tidak bisa bertumbuh, saya pun tidak bisa bertumbuh ketika saya tidak suka mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, iman yang bertumbuh adalah iman yang meletakkan dasar imannya hanya kepada Tuhan saja. Dan pertumbuhan itu terjadi karena apa? Karena kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya mau kasih tahu hari ini untuk kita semua. Cara-cara lama, hidup yang lama, cara berpikir yang lama, tingkah laku yang lama, perbuatan yang lama, karakter-karakter yang lama, sifat-sifat yang lama, pikiran-pikiran yang lama harus kita tinggalkan, harus kita buang, kita mengganti cara yang baru seperti yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara kita mau membuka hati kita untuk mau belajar. Jika perubahan menuju ke arah yang lebih baik, kita berpikir bahwa melakukan perubahan itu memang tidak mudah. Saya tahu, waktu mungkin seusia Anda, untuk menghadapi sebuah perubahan itu tidak gampang. Tidak gampang. Tetapi ini yang perlu kita perhatikan semua. Coba Anda berpikir, ketika Anda mau berubah, sebenarnya bukan Anda yang merubah, tetapi Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada Anda untuk mengubah hidupmu. Pertanyaannya, apakah kita mau? Itu pertanyaannya. Kalau Anda mau, Anda mengalami pertumbuhan. Kalau Anda tidak mau, Tuhan kasih kesempatan buat kamu untuk mengalami pertumbuhan di dalam iman kita. Tuhan akan menuntun kita pada perbaikan diri kita hari ini. Ibrani mengingatkan kita dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 seperti ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saya tidak tahu apakah Anda termasuk di sana, saya tidak tahu. Tapi saya percaya Anda yang melihat layar ini, Anda adalah orang yang tidak suka menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah online kita. Saya percaya itu. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi kita sekarang. Tadi saya sudah sampaikan, oh nggak sempat, oh aku telat bangun, oh bla bla bla, macam-macam. Ibadah online itu loh tidak ditentukan oleh jam. Dari pagi sampai sore sampai malam Anda bisa melihat. Pertanyaannya, Anda mau atau tidak?
itu adalah keputusan kita bersama. Maka sekali lagi Paulus mengingatkan kita dalam 1 Timotius 4 ayat 7 seperti ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu untuk beribadah. Ternyata kita perlu melatih diri kita untuk beribadah. Sekali lagi saya akan bacakan juga, Paulus sekali lagi mengingatkan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Satu pertanyaan bagi kita semua. Kenapa sih perlu di-upgrade iman percaya kita? Tujuannya yang satu, supaya tidak tertinggal dan membuat engkau mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Tanpa di-upgrade, maka Anda akan ketinggalan. Sekali lagi, tanpa di-upgrade, maka Anda akan ketinggalan. Iman yang bertumbuh ketika kita sedang beribadah, berdoa, baca Alkitab, tetapi kemalasan beribadah akan menjauhkan kita dari Tuhan dan yang menjadi penyebab kurangnya pengenalan kita akan Tuhan yang benar. Aplikasinya apa hari ini untuk kita semua? Simple, aplikasinya adalah minta Tuhan bantu upgrade kerohanian kita. Siapa mau doa ini? Anda boleh ketik di bawah ini, saya mau berdoa untuk ini. Anda bisa ketik di bawah ini, Tuhan bantu aku upgrade dalam pengenalan akan Tuhan dan iman percayaku kepada Tuhan. Sekali lagi, karena tanpa upgrade maka Anda akan ketinggalan. Saya mau ingatkan kita untuk kita semua, untuk anak-anak muda, remaja, atau siapapun Anda yang melihat layar ini. Jangan jadi remaja atau pemuda yang tertinggal, tapi jadilah remaja, pemuda yang maju bersama dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang benar akan menentukan kualitas hidup seseorang di dalam perjalanan imannya. Jadi yuk, mari kita berdoa hanya satu aplikasi saja. Tuhan bantu aku upgrade kerohanianku, pengenalanku akan Tuhan, iman percayaku kepada Tuhan, supaya hidup kita maju. Hari ini saya mau berdoa buat kita semua, supaya hidup kita mengalami peningkatan dari ke hari menjadi pemuda yang maju di dalam kasih kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam perjalanan kehidupan kami ada banyak hal yang membuat kami mungkin mundur, membuat iman kami goncang. Tetapi kami percaya bahwa kasih kebaikan kemurahan Tuhan akan memampukan kami, setiap anak-anak mudamu, setiap siapapun kami yang menonton hari ini Tuhan, kami boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa cara yang lama, cara-cara yang tidak baik itu Tuhan, kami mau tinggalkan, tapi mau beralih kepada apa yang Tuhan mau, supaya kami apa? Supaya kehidupan kami boleh menghadapi dalam segala macam kondisi apapun. Kami percaya kami menang bersama dengan Tuhan. Iman kami ditumbuhkan, pengenalan kami akan Tuhan itu semakin benar, dan kami tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kami mau jadi pemuda-pemuda yang maju. Kami mau jadi pemuda-pemuda yang tidak ketinggalan zaman. Tetapi kami mau jadi pemuda-pemuda yang up to date, selalu mengikuti perkembangan zaman berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.